Saya undang Dr. Prastio Edi, spesialis bedah torak kardiovaskular, SHMH. Izin dok, sudah bergabung dok? Sudah ready tadi katanya. Ya. Selamat malam Dr. Prastio Edi. Dr. Pras. Silakan dok, open mic. Tolong dijadikan host, Oh, admin. oke. Ya, barusan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk off kamera karena sedang perjalanan di Banjarmasin untuk menyerahkan tongkat kepemimpinan Ketua MK DKI kepada Dr. Halim yang di Banjarmasin. Selamat datang di kota Banjarmasin, dok. Bumi Lampung Mangkurat. Besok ketemu kan, dok? Ya, saya hormati para profesor, guru besar, senior saya di Medico Legal. Yang saya hormati Ketua Konsil Kedokteran Indonesia. Yang saya hormati Prof. Herkutanto, Dr. Nazar, Dr. Jul Asdi pasti. Yang saya hormati dan semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya mohon maaf paling junior tapi yang terakhir karena memang landingnya sangat-sangat terlambat. Mungkin mulai dengan slide Dr. Sarifah. Slide pertama. Ya. Oke, next slide. Oke. Saya dikasih PR oleh Dr. Jul Asdi berbicara MKDKI pasca Undang-Undang 17 dan pasca PP nomor 28 dan sampai seberapa kuat rekomendasi ini. Saya pikir selalu saya bicara secara de jure dan de facto. De facto itu artinya saya yang ada di lapangan dalam 2,5 tahun ini. Jadi saya tahu persis bisa meraba rasakan urat nadi, siapa yang menelpon saya, siapa yang minta tolong saya, siapa yang berinteraksi, saya adalah saksi hidup. Jadi itu saja barangkali bedanya dengan para senior yang lain di ruang Zoom ini. Next slide. Ya, jadi hampir seluruh mahasiswa S3 hukum itu berbicara tentang pengadilan medis. Jadi setidaknya ada 5 disertasi yang saya hitung berbicara tentang disertasi pengadilan medis. Hampir semua orang menginginkan Ketua MKDK itu seperti slide ini. Jadi ini ibu mencuri singkong, kemudian terpaksa harus dikasih hukuman oleh Pak Ketua Majelis ini. Tetapi yang luar biasa bahwa dia majelis ini, hakim ini, tidak hanya bisa memberikan punishment terhadap ibu ini dengan dihukum, tetapi dia juga bisa memberikan punishment terhadap masyarakat di sekitar ibu ini. Kenapa ibu ini sampai nggak bisa makan? Itulah barangkali hari ini MKDKI nggak bisa lakukan. Tapi saya bermimpi bahwa pengadilan disiplin itu bisa seperti ini. Bisa memberikan punishment kepada tenaga medis, tenaga kesehatan ke depan. Kalau memang harus diberi punishment tentunya. Tapi juga bisa memberikan reward kepada pasien melalui amar putusan. Hari ini nggak bisa seperti itu. MKDKI hanya pengadilan disiplin. Sudah benar apa yang disampaikan Prof. Herkutanto. Tapi selalu saya bermimpi. Mimpi-mimpi ini selalu hadir dari ruang-ruang ilmiah. Ruang-ruang ilmiah itu adalah disertasi para promovendus. Bahwa excellent-nya sebuah majelis yang mengerti tentang urat nadi patofisiologi penyakit itu bisa memberikan reward dan punishment kepada orang yang bersengketa. Saya pikir walaupun irah-irahnya amar putusan MKDKI itu berbunyi demi harkat dan martabat, tidak demi keadilan, saya tetap bercita-cita itu bisa terwujud. Next slide. Saya mencoba untuk merespon TOR. Jadi kenapa sih MKDKI ini berubah menjadi MDP? Ini hanya bicara tentang perbedaan terminologi dan kata, kalimat atau singkatan. Jadi pada zaman dahulu, Undang-Undang Pradok, kereta api ini saat menabrak mobil ini, saya hanya bertugas untuk men-trace masinisnya kenapa salah, kok bisa nabrak.
Tapi excellent-nya Undang-Undang 17 adalah kita tidak hanya disuruh mentris si masinis, tapi pembisik masinisnya si perawat ini pun juga harus kita tris. Kemudian yang menjaga palang pintu pun, kenapa mesti dia ketiduran? Bahkan kenapa mesti kereta ini blong? Maka pemilik rumah sakit pun juga bisa kita trace dengan cara yang tidak langsung. Makanya sudah benar diganti MDP, Majelis Disiplin Profesi, profesi medis dan profesi kesehatan, bukan Majelis Kehormatan Kedokteran, bukan lagi seperti itu. Next slide. Jadi Tor juga berbicara tentang legalitas kita hari ini seperti apa. Jadi pada pasal 453 itu pada Undang-Undang 17 bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangan yang merupakan peraturan pelaksana dari beberapa undang-undang ini masih dinyatakan berlaku. Artinya hari ini saya memakai undang-undang Perkonsil 50 2017. Jadi secara kaidah dasar hukum saya memakai Perkonsil 50 2017 sesuai dengan amanat pasal 453 Undang-Undang 17. Bagaimana dengan PP terbaru? Di pasal 167 bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran masih disebut di PP yang barusan, itu masih menjalankan fungsi tugas-tugas fungsi dan kewenangannya sampai terbentuk Majelis Disiplin Profesi. Walaupun SK saya itu sampai 2027 dan yang menandatangani adalah Bapak Budi Gunadi Sadikin. Tapi karena memang perjalanan sejarah, kalau memang harus dibubarkan, saya pikir Pak Menteri adalah wakil negara di bidang kesehatan. Wakil negara di bidang kesehatan beliau itu. Gitu. Itu perlu dicamkan. Jadi berbicara dengan wakil negara di bidang kesehatan, saya 2,5 tahun berproses, tidak pernah satu kali pun saya ditelepon oleh Pak Menteri untuk nitip kasus. Jangankan Pak Menteri, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia saja tidak pernah menelpon saya nitip kasus itu ya Dr. Pras, tidak pernah. Ini yang saya bilang bahwa chemistry-nya itu ada di saya yang meraba rasakan apa yang terjadi setidaknya dalam 2,5 tahun. Next slide. Jadi cukup nggak sih orang 10 ini? Saya tahu persis juga, karena saya pelaku sejarah. Jadi saat ini sarjana hukumnya 3. Sisanya ada 7 itu dokter. Jadi kita nggak usah terlalu skeptis dengan 714 ini, bahwa ada masyarakat, ada ahli hukum, ada perwakilan Kemenkes. Dengan satu kalimat yang pragmatis, sebetulnya ini kan belum ditentukan berapa jumlahnya. Artinya kalau misalnya kita agak mereka-reka, ahli hukum cukup 1, masyarakat cukup 1, masih tersisa 7. Artinya posisi pasukan itu sama dengan posisi hari ini, 7 dokter. Next slide. Ya, jadi kalau Bapak Ibu senior guru besar tahu aktivitas saya yang barangkali berbeda dengan MKDKI zaman dahulu adalah kami setiap hari bersidang. Tidak pernah kami tidak bersidang. Hanya hari Sabtu kita libur. 1 minggu kita 2 kali pergi luar provinsi untuk bergerak. Sebegitu padatnya memang situasi bahwa kami setiap hari memproses sidang 2, 3, atau 4 kali. Hanya Sabtu aja yang kita libur. Itu pun gara-gara panitranya libur. Andai kata panitra yang tidak libur, mungkin kita full 365 hari dalam 1 tahun. Ini adalah reality show RAK Agustus. Rencana aksi kegiatan Agustus. Next slide. Ya, jadi indahnya Undang-Undang 17, di mana orang sering mengatakan skeptis, dari 2 tahun yang lalu pun, tepatnya 2,5 tahun yang lalu, saat Omnibus Law belum diketok, saya sudah ditanya tentang kelebihan Undang-Undang 17. Jadi setidaknya saya garis bawahi ada 3 hal. Pertama 307, kedua 308 yang sedang kita bicarakan, kemudian 306 dan 310 tentang APS, dan saya ditolong oleh Undang-Undang 17 ini di mana di pasal 305
itu yang boleh mengadukan itu hanya pasien dan keluarga, sehingga nggak bikin saya pusing. Kalau pada zaman dahulu di Undang-Undang Pradok adalah setiap orang yang merasa dirugikan oleh pelayanan kedokteran berhak untuk melaporkan ke media. Pusing saya, kenapa? Orang psikosis juga bisa melaporkan ke saya. Sehingga kita berangkat ke Manado, orangnya nggak datang, kemudian dia WA mana orangnya, saya sudah beri, luar biasa. Dibuat simpel oleh Undang-Undang 17, gerak dan langkah dari MKDKI. Yang menarik sebetulnya adalah di 07. Baru menarik ini 307 ini menarik daripada 308. Karena lebih hitam putih 308 daripada 307. Jadi 307 itu bayangkan, saya punya prediksi bahwa satu amar putusan itu akan digugat. Saya mencoba untuk, walaupun saya belum tentu masuk dalam MDP, tapi saya mengantisipasi dan mencoba dan memberikan masukan kepada negara agar tidak satu amar putusan digugat. Karena betapa simpelnya syarat untuk melakukan upaya hukum, yaitu ditemukan bukti baru. Hari ini kita masih punya waktu, memberi waktu tepatnya kepada direktur untuk merevisi resume medis. Seindah-indahnya dibuat karangan puisi agar pada waktu kita mentris ke sana semuanya sudah excellent itu resume medis. Maka di belakang saya akan usulkan tata beracara yang 14 hari untuk menyusun rekomendasi itu yang mengikuti kaidah due process of law. Itu satu-satunya cara agar kita memutus mata rantai pengaduan yang 2 tahun, 3 tahun itu. Jadi supaya tidak ada celah untuk ditemukan bukti baru dengan cara kita mendatangi direktur rumah sakit dan tak ada kesempatan untuk merevisi itu resume medis untuk meng-create apapun situasinya. Yang kedua adalah kesalahan dalam penerapan pelanggaran disiplin. Pada saat saya masuk ke dalam KDKI 2,5 tahun yang lalu, saya bingung kenapa? Karena putusan pembebanan putusan dicabut ST berapa lama itu nggak ada rumus matematikanya. Disitulah dari zaman sebelum 2023, makanya disertasi saya konsentrasi terhadap kaidah nomor 2 ini. Jauh dari 307 diketuk. Saya sudah berpikir untuk memikirkan bagaimana sebuah putusan MKDK itu pakai rumus matematika. Sebuah kaidah yang jauh dari narasi hukum, bahwa seorang majelis itu, seorang hakim adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi nggak ada itu rumus-rumus matematika. Tapi ini masalahnya yang diberi sanksi itu adalah dokter yang sangat eksakta. Sehingga di ujung slide saya akan ceritakan, saya bikin buku dari disertasi saya itu untuk mengantisipasi perihal kedua ini. Kesalahan dalam penerapan. Nomor 3, terdapat konflik of interest. Konflik of interest ini sepanjang kehidupan makhluk ini selalu ada. Konflik of interest itu tidak selalu artinya uang, enggak selalu artinya uang. Jadi begawan itu, mohon maaf, bukan berarti orang yang sudah tua. Jadi begawan itu orang yang sudah selesai dengan hidupnya. Belum tentu juga. Selesai kehidupan sebelah mana? Selesai kehidupan sebelah mana? Kehidupan sebelah mana yang selesai? Uang, kepentingan, pride, nggak pernah selesai. Maka sangat sulit mencari orang yang konflik of interest. Tapi dengan sistem aturan, bisa ini menghindari konflik of interest. Caranya adalah menganalisa pada saat kasusnya itu adalah kasus torak kardiovaskular, ya jangan saya yang jadi majelis. Kalau misalnya kasusnya bedah saraf, ya jangan masalah yang jadi majelis. Begitu. Jadi selalu ada cara untuk menuju Roma agar kita bisa tampil se-excellent mungkin. Next slide. Next slide. Oke. Banyak orang menafikan 308. Saya adalah saksi hidup. Bagaimana dalam kisaran setidaknya 6 bulan terakhir, saya hampir setiap saat, setiap waktu didatangi polisi. Karena mereka nggak ngerti bahwa rekom MKDK ini belum bisa dilaksanakan sebelum ada PP dan Permenkes. Tapi terpaksalah mereka ini berinteraksi sama saya. Bagaimana saya mengatakan bahwa mereka butuh akan rekomendasi ini? Mereka selalu bilang, saya dididik di Akpol, nggak pernah belajar kedokteran yang seperti Pak Ketua alami, BTKV 10 tahun. Jadi saya pasti berbeda lah keilmuannya dokter, sehingga rekomendasi dokter ini pasti saya pakai. Gitu. Yang luar biasa adalah Bareskrim mengatakan, itu indahnya kedokteran, bahwa dalam propam
Seorang polisi melanggar etik itu pun juga nggak mempengaruhi kaidah pidana. Ini kedokteran bisa mempengaruhi kaidah pidana. Itu luar biasa. Secara de jure di 308 ayat 5 mengatakan bahwa rekomendasi ini adalah bisa jadi tidaknya dijadikan disidik. Jadi tidaknya disidik, hitam putih itu, nggak ada abu-abu itu. Jadi dan tidak jadi disidik. Kenikmatan apa lagi yang didustakan? Jadi dan tidak jadi disidik. Berdasarkan atas analisa orang yang tahu persis patofisiologi tentang penyakit. Memang saya sedang mengetris perdata. Sangat berbeda pidana sama perdata. Secara de jure di ayat 6 pun juga nggak sejelas ayat 5 tentang kaidah perdata. Walaupun kalau kita analisa secara logika hukum di 1236 KUHP, hanya kaidah one prestasi yang menjadi fokus pembicaraan perdata ini. Kalau kita bicara masalah one prestasi 1236 KUHP, itu selalu kita hubungannya sama orang ini sudah menjalankan kaidah standar profesi, standar pelayanan, dan SOP, enggak. Tapi tetap tantangan daripada rekomendasi perdata ini ada, yaitu pada titik kaidah one prestasi salah satunya adalah bahwa apakah dia sesuai dengan perjanjian antara pasien dan dokter. Apakah dokter sudah melakukan perjanjian sama pasien itu benar-benar dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan dan tidak melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan? Apakah dia terlambat melakukan? Apakah dia sempurna melakukan? Itulah debatable. Disitulah butuh seorang hakim dalam pengadilan perdata. Tidak sehitam putih pidana. Seperti itu. Next slide. Ya, ini adalah usulan saya kepada negara di buku saya yang kedua. Bahwa pada saat debatable penyusunan Omnibus Law, di mana negara memasang 1 bulan, sementara Bariskrim memasang 7 hari, akhirnya keluar 14 hari, saya kembali menantang situasi dengan saya cukup 7 hari. Yang penuh dengan kaidah due process of law. Jadi kalau misalnya dalam persidangan menurut Profesor Edi Haryar bahwa manakala orang itu sudah memproklamirkan sebagai negara hukum, maka seluruh tata beracara yang ada di muka bumi Indonesia ini adalah harus mengikuti kaidah due process of law. Di mana kaidah itu adalah misalnya harus dipertemukan antara pengadu dan teradu, tidak diperiksa terpisah. Saya tahu persis kaidah Hippocrates, saya tahu persis kaidah etik yang membuat penyelesaian pengaduan ke MKDK itu bisa 3 bulan. Tapi dengan Keponsel terbaru dari Pak Robi, kita sangat cepat. Di RAK 2 Agustus itu saya ngetris kasus dari mulai verifikasi sampai sidang teradu. Cukup sebulan. Apalagi kalau misalnya usulan ini diterima negara di slide ini. Bahwa saya akan membuat, karena memang harus 14 hari terpaksa. Saya harus datang ke direktur rumah sakit tanpa diberitahu bila perlu seperti KPK. Kemudian teradu dan pengadu itu biar nggak belok ke sana kemari, saya pertemukan langsung. Sebuah cita-cita. Sekali lagi cita-cita itu boleh abnormal, boleh unusual. Tapi kalau kita tidak bercita-cita, kapan kita mengalami suatu kaidah yang baru? Next slide. Ya, orang-orang ini tetap menurut 718 tetap menunggu peraturan menteri. Jadi rekomendasi upaya hukum tetap menunggu menteri, peraturan menteri. Next slide. Next slide. Nah, jadi walaupun saya tantang Bariskrim, sebenarnya debat dengan 7 hari, Bariskrim itu baik. Jadi dia bilang, Dokter Pras, saya kasih announce pada waktu penyelidikan ya. Oh, ini luar biasa. Sejarah akan mencatat ini betapa luar biasanya merah-merah 2 kota ini. Kenapa? Karena situasi yang paling kritis bagi dokter, karena diintai yang sengsara itu, kalau misalnya kita diduga bersalah, itu adalah pada waktu penyelidikan justru, bukan penyidikan. Tapi supaya kita tidak melanggar aturan Undang-Undang 17, bahwa kita ditempatkan di kotak penyidikan, kita tetap taat dan patuh terhadap kotak penyidikan itu, di titik itu maksudnya, tapi polisi secara aktif yang akan meng-announce kita pada kesempatan pertama, sehingga terpantau dengan baik, penyelidikan-penyelidikan dilakukan oleh polisi yang kadang-kadang adalah penuh dengan konflik of interest dan menyengsarakan dokter. Jadi ini hasil komunikasi sama Bariskrim. Next slide.
Ya, jadi buku saya pertama ini jauh sebelum Omnibus Law yang sebelah kiri ini saya menginginkan bagaimana sebuah putusan MK/DKI itu harus sedekat mungkin dengan kaidah matematika. Setidaknya ada satu pembebanan bahwa kaidah kompetensi lah yang nilainya tinggi untuk memberikan sebuah putusan. Yang sebelah kanan ini adalah pengadilan medis itu warna hari ini sangat excellent karena menggabungkan antara due process of discipline dan due process of law. Jadi dua buku ini adalah buku tentang pasal 307 sisi kiri dan sisi kanan adalah pasal 308 yang dibicarakan. Jadi rekomendasi ini bukan rekomendasi ketua RT. Rekomendasi ini adalah rekomendasi afirmatif, rekomendasi yang dikeluarkan oleh orang yang representatif dalam keilmuan dan hukum. Jadi nggak main-main ini. Saya tahu persis situasinya karena saya pelaku sejarah dalam setidaknya 2,5 tahun belakangan ini, begitu. Next slide. Dan ini buku saya yang ketiga yang sedang running, bahwa buku ini untuk menjawab slide saya yang pertama, bahwa mediasi, walaupun hari ini unusual dilakukan oleh MK/DKI, karena MK/DKI adalah majelis disiplin, nggak masuk akal kalau misalnya dia melakukan mediasi. Sejarah yang akan mencatat bahwa demi bangsa dan negara, mediasi itu dibolehkan dilakukan oleh MK/DKI dengan cara lain. Hari ini sebetulnya secara de facto sudah dilakukan sebetulnya. Diberikan sinyal oleh Undang-Undang 17 di 310 dengan APS itu, walaupun itu barangkali juga bukan untuk MK/DKI tapi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi menurut saya tidak ada cita-cita yang tidak bisa direalisasikan. Hanya dari sudut-sudut ilmiah, tempat-tempat ilmiah, disertasi-disertasi baru. Semoga cita-cita itu demi tegaknya merah putih dan harkat dan martabat, kita selalu tidak capek untuk memperjuangkan dan tidak apatis dan skeptis terhadap perkembangan dari pergerakan gerbong hukum kesehatan kita. Demikian saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.